isu soal penjagalan pemilu salah satu paslon? Nggak ada, itu isu dari politik. pemerintah. Itu bagian dari perlombaan, dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul, atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini nggak ada. Kalau pemerintah tidak menjegal. Skakmat, sentilan menohok dari Ganjar dan Mahfud MD. Kalau sudah nyalon jangan takut entenis. Mimpi Anies buyar, dijatuhkan koalisi perubahan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya, dalam setiap kontestasi pemilu apapun bisa terjadi. Jadi kalau sudah mau nyalon jangan pernah takut kepada isu apapun. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Bakal calon presiden atau baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan meminta agar negara tak ikut campur dalam proses pencapresan seseorang. Menurut Anies, setelah 25 tahun reformasi, masyarakatnya masih merasa tertekan dalam melaksanakan demokrasi. Hari ini, sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan. Dulu negara mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju wali kota, bupati, semua diatur. Hari ini, jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju, kata Anies di tenis indoor Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 21 Mei 2023. Pernyataan ini Anies sampaikan saat menemui relawan di acara Temu Kebangsaan Relawan. Acara tersebut dihadiri oleh ribuan relawan Anies yang berasal dari berbagai daerah. Menurut Anies, setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan capres-cawapres. Ia juga mengungkap setiap caleg punya hak untuk berkampanye dengan kesempatan yang sama. Ucapan Anies itu tampak menyindir Presiden Joko Widodo yang sebelumnya kerap memberikan sinyal kepada baca pres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo dan baca pres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pun merespon kekhawatiran Anies Baswedan soal penjagalan. Usai Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Nggak ada penjagalan, itu isu politik. Itu bagian dari perlombaan kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal. Mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang memilih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini. Nggak ada penjegalan Anies, kata Mahfud di lapangan Pancasila, ND, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 1 Juni 2023. Lantas, Mahfud menyebut tak ada upaya penjegalan dari pemerintah saat ini seperti yang dikhawatirkan Anies. Mahfud MD justru berpesan kepada poros koalisi pendukung Anies kompak supaya tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Mengingat Partai Demokrat sendiri juga mulai limbung dengan posisi AHY yang terus diabaikan Paloh untuk mendampingi Anies jadi cawapres. Lihat situasi ini tentu menyadarkan masyarakat bahwa apa yang dituduhkan Anies dan kelompoknya terhadap Presiden Jokowi itu memang salah kaprah. Apalagi menyebut Presiden Jokowi cawe-cawe soal Pilpres 2024. Dibilang mereka sebagai usaha pemerintah untuk menjegal Anies malah dibantah telak oleh Mahfud MD dan juga Ganjar. Ganjar merespon pernyataan bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan soal cawe-cawe Jokowi. Ganjar lantas meminta kandidat yang maju sebagai bakal calon presiden jangan takut untuk menghadapi isu apapun. Kasak kusuk penjagalan Anies Baswedan majunya pres memang menjadi gorengan renyah golongan oposisi. Tak terkecuali Anies dan Nasdem sendiri yang gembar-gembor jika jalan Anies terganjal oleh manuver busuk presiden untuk menyingkirkannya dari kontestasi Pilpres 2024. Tapi nyatanya, narasi Anies dijegal justru menjadi bumerang bagi elektabilitasnya yang kian anjlok. Masyarakat kian tak bersimpati dan tak mempercayai apa yang diucapkan Anies dan gerombolan partai pengusungnya. Makanya tak heran jika narasi basis semacam ini terus mereka gaungkan agar melambungkan nama Anies dan masyarakat bersimpati. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, akankah publik mau mempercayai Anies dan Nasdem kali ini? Saya kira tidak semudah itu. Saat ini, notabene Partai Demokrat juga mulai goyah dengan pencapresan Anies.
Karena ketum partainya tak dijadikan sebagai cawapres, tak menutup kemungkinan jika Demokrat akan segera hengkang dari koalisi perubahan. Benar saja kalau kemudian Mahfud menyatakan bahwa bukan pihak pemerintah yang menjegal Anies maju capres, melainkan dari internal koalisinya sendiri yang berkhianat pada Anies. Benar saja kalau kemudian Mahfud MD menyatakan bahwa bukan pihak pemerintah yang menjegal Anies maju capres, melainkan dari internal koalisinya sendiri yang berkhianat pada Anies. Bagaimana kalau menurut Anda? Jakarta itu betul-betul sukses, ya. Nah ini semua juga kita berharap agar Jakarta sukses. Ya satu hal yang biasa saja kalau saya memandang. Tugu Jakarta kolaborasi roboh, diserang angin ribut. Anies caper selfie tuding PJ Heru sengaja hancurkan. Ini bukti jika alam pun tidak merestui Tugu Anfaidah Muniz. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Seperti Anies yang udah kelar jadi gubernur, ya. Masa kerja ya, masa kerja apa masa pura-pura kerja ya? Pergantian slogan ini kemudian direspons dengan sinis oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan foto dirinya di bekas lokasi Tugu Jakarta Kota Kolaborasi yang kini sudah dibongkar. Penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono enggan berkomentar banyak mengenai hal itu. Sebelumnya, Anies Baswedan membagikan momen foto dirinya di bekas lokasi Tugu bertuliskan Jakarta Kota Kolaborasi. Tugu itu kini sudah dibongkar. Tugu itu sebelumnya berdiri tepat di bawah flyover Karet Sudirman. Foto ini dibagikan Anies di Twitter @AniesBaswedan pada Sabtu 27 Mei 2023. Anies terlihat mengenakan helm sepeda sambil menggiring sepedanya. Dalam narasi cuitannya, Anies meminta netizen menebak lokasi foto tersebut. Anies terlihat mengenakan kaos hitam dengan tulisan Plus Jakarta Sans. Font ini diketahui digunakan dalam slogan Kota Jakarta. Yang jelas, tugu tersebut dibongkar lantaran diterpa angin kencang. Tugu itu diterpa angin kencang hingga rusak. Lokasi tugu itu dulu ada di tempat Anies berfoto saat ini, yakni di pinggir Jalan Jenderal Sudirman arah Kebayoran Baru, dekat persimpangan Jalan Profesor Dr. Satrio di bawah flyover. Heru mengatakan, akibat angin kencang itu, tugu tersebut mengalami kerusakan. Kemudian, kata dia, pihaknya pun memutuskan mencopot tugu tersebut. Mau sindir Heru Bu, Dinis. Lagian bukan PJ Heru kok yang sengaja menghancurkan tugu kesayanganmu itu, tapi alam yang tidak merestui pembangunan Tugu Anfaidah sehingga angin kencang pun menghancurkannya. PJ Heru bahkan juga mempersilahkan jika Tugu Jakarta Kolaborasi tersebut diperbaiki. Tapi di era kepemimpinan PJ Heru, kayaknya lebih penting untuk kerja daripada ngurusin tugu gak jelas. Lagian tugu tersebut juga sudah ambruk, alam pun mengakui. Jadi jika nanti dibangun, kena angin lagi, ambruk lagi, buang-buang duit jadinya. Lebih baik duitnya buat bangun sesuatu yang berfaedah yang bisa mensejahterakan rakyat DKI. Sebagai PJ Gubernur, Heru Budi tentu perlu memprioritaskan mana kepentingan orang banyak yang lebih diprioritaskan dibandingkan dengan membangun tugu gak jelas. Tapi melihat manuver Anies belakangan ini memang sangat menarik. Banyak perilakunya tidak memberikan manfaat dan hanya sebagai ajang mencari perhatian agar dilihat orang. Jadi syahwat politiknya Anies ini sudah overload. Maka dari itu wajar saat menjabat dulu banyak banget program yang Anies janjikan tak terrealisasi dengan baik. Wong kerjaan Anies hanya fokus untuk mempercantik citra, bukan kinerja. Pantas saja Anies kini terus berusaha mendempul habis-habisan kosakatanya sebagai upaya menutupi semua kegagalannya selama menjadi gubernur. Artinya, kalau dia jadi presiden nanti, sudah bisa dipastikan orang ini akan lebih banyak ngomong daripada bekerja. Kemudian, Wan Anies juga tidak akan keliling Indonesia mengawasi proses pembangunan serta mendengarkan keluh kesah masyarakat seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Ia akan lebih banyak duduk santai di istana sambil menunggu laporan anak buah. Di samping menyiapkan kata-kata untuk disampaikan kepada wartawan. Tidak lupa pula ia menyiapkan bahan untuk ngeles kalau ada program kerja yang gagal total seperti rumah DP 0. Inilah ciri khas politisi elitis, bukan merakyat.
Hal ini tentu berbeda dengan Heru Budi. Selama hampir 8 bulan Heru memimpin DKI, dia sudah memperlihatkan bahwa dirinya seorang pejabat eksekutif bertipe pekerja keras yang ingin menuntaskan sesuatu. Ini mirip Jokowi yang pernah menjadi gubernur DKI Jakarta sebelum meraih jabatan Presiden RI. Tidak salah kita berharap pada Heru, lantaran saat ini kita sangat miris menyaksikan tingkah pola dua oknum yang sedang berambisi untuk jadi capres. Bagaimana kalau menurut Anda?